Halo semuanya, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Selamat hari Minggu ya. Aku bikin video ini tepat di hari Minggu, Minggu pagi. Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, aku rasa kamu udah baca semua ya. Kali ini aku sih mengkhususkan untuk single ya, untuk kamu yang belum terikat hubungan percintaan dengan siapapun. Tapi kalau bagi kamu yang udah couple, sudah punya pasangan, mau nonton videonya ya monggo wae. Silahkan saja ya teman-teman. Tapi aku mengkhususkan ini untuk kamu yang belum terikat hubungan percintaan dengan siapapun ya teman-teman. Halo bro and sis, para single semuanya. Temanya kali ini adalah siapa sih dia yang pengen banget pendekatan sama kamu, pengen banget kenal kamu lebih jauh gitu ya. Siapa sih dia yang pengen banget PDKT sama kamu, melakukan pendekatan sama kamu, pengen kenal kamu lebih jauh lagi ya. Tentu saja tujuannya ya dalam hal cinta ya teman-teman ya. Pakai intuisi, sebutkan pertanyaannya di dalam hati dan pikiran kalian teman-teman. Pelan-pelan aja milihnya, gak usah terburu-buru. Percaya dengan intuisi kamu, dengan kata hati kamu di antara ketiga pilihan ini. Pilihan 1, hati warna hijau. Ini hati warna hijau ya teman-teman, bukan kuning ya. Pilihan kedua hati warna pink, pilihan ketiga hati warna kuning ya. Mana di antara tiga pilihan ini yang paling memanggil kamu teman-teman ya, baik kamu divine feminine atau kamu divine maskulin, kamu laki-laki atau perempuan, bebas ya teman-teman ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan energi dominan kamu. Oke, pilihan 1, siapa sih dia yang pengen banget deket sama kamu, pengen banget kenal kamu lebih jauh lagi. Pilihan 1 kita mulai ya. Halo, pilihan 1 yang memilih dice dadu warna hijau dan putih ya. Ini hatinya, ini warna hijau ya teman-teman, hijau muda. Oke, kita cari tahu para single di luar sana, bro and sis, siapa sih yang pengen banget kenal kamu lebih jauh lagi. Intinya pengen pendekatan sih sama kamu ya. Dia ada ketertarikan sama kamu, ada perasaan suka, kagum, sayang mungkin gitu ya. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, bebas, kamu laki-laki, kamu perempuan, tinggal sesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu sendiri ya teman-teman. Ini pembacaannya sangat umum, jadi mungkin tidak semua akan cocok sama kamu di luar sana ya. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak sesuai, jangan dipaksakan ya teman-teman. Ikuti saja hati kecil kamu, ikuti intuisi kamu. Kalau memang dari awal memang kamu merasa nggak cocok nih sama kamu gitu ya, kamu merasa nggak serak aja gitu, nggak sesuai aja dengan hati kamu, ya ikuti saja hati kamu ya. Kalau memang hati kecil kamu berkata bahwa ini bukan untuk kamu pembacaannya, ya mungkin saja memang bukan energi kamu yang aku tarik, mungkin energi teman-teman kita yang lain ya teman-teman ya. Jangan terlalu diambil perasaan, have fun aja. Ini fun reading, ini untuk hiburan, untuk senang-senang teman-teman ya. Jadi kalau memang nggak cocok, jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu baper gitu ya, jangan marah-marah, jangan sinis gitu ya. Enjoy aja. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti yang akan aku jelaskan apa adanya. Kamu diaminin yang positifnya teman-teman ya, diaminin yang positifnya, dibuang jauh-jauh tuh yang energi negatifnya tuh, dibuang jauh-jauh ya. Oke, pilihan 1, hati warna hijau. Ini silok banget ya, hati warna hijau ya. Dadunya ini, siapa sih dia yang pengen banget kenal kamu lebih dalam lagi, pengen pendekatan lah intinya ya. Pilihan 1 kita mulai. Pilihan 1, siapa yang pengen banget pendekatan sama kamu, ciri-cirinya dia ya. Oke, 7 of Wands. Knight of Swords. Oke. Seperti apa dia yang pengen banget kenal kamu lebih jauh lagi, bahkan pengen pendekatan sama kamu ya. Pilihan 1, semesta. Siapa yang mau pendekatan sama mereka yang memilih pilihan 1? Pengen kenal kamu lebih jauh lagi guys ya. Oke, siapa sih yang ingin mengenal kamu lebih jauh lagi, yang pengen pendekatan sama kamu? Tentu saja di situ ada rasa suka ya teman-teman ya, ada ketertarikan lah sama kamu. Ada 8 of Wands, 8 tongkat. Di sini ada 4 of Wands, 4 tongkat. Dan ada the World. Oke, di sini ada fire sign-nya cukup kuat. Di sini fire sign itu Leo, Sagittarius dan Aries ya, teman-teman ya.
Di sini ada air sign juga. Air sign itu Libra, Gemini, dan Aquarius. Juga ada Leo kuat di sini, Taurus kuat di sini. Ya, teman-temannya ada Virgo juga sedikit. Oke, itu energi zodiak kamu atau energi zodiak si dia yang pengen banget pendekatan sama kamu, pengen banget kenal sama kamu lebih jauh lagi ya. Dengan tujuan asmara tentu saja. Oke, Seven of Wands. Di sini ada Seven of Wands, ada Knight of Swords. Oke, di sini orangnya punya prinsip ya. Istilahnya punya prinsip baik divine feminine maupun maskulin dianya ya. Dia punya prinsip maju terus pantang mundur. Nggak ada tuh yang namanya prinsip hidupnya dia tuh tidak mencoba gitu. Dia selalu ingin mencoba. Masalah berhasil atau tidak berhasilnya itu urusan belakangan, menurut dia seperti itu. Orangnya agak dari Knight of Swords ya. Orangnya ini agak ceroboh ya teman-teman. Kalau aku rasakan energinya agak ceroboh. Orangnya bawaannya pengen cepet aja gitu dalam hal apapun ya, dalam hal karirnya dia atau nanti ketika dia pendekatan sama kamu, ini bakalan kelihatan banget kalau dia tertarik sama kamu. Ya teman-teman, dia bakalan bahkan kelihatan banget dia tertarik sama kamu gitu. Dia tipikal orang yang kalau pendekatan atau melakukan segala sesuatu tuh nggak mau bertele-tele. Mungkin dia ketika melakukan pendekatan sama kamu ini nggak bakalan lama-lama sih. Maksudnya gini, misalnya dia melakukan pendekatan sama kamu, jelas banget kamu akan merasakan bahwa dia tuh suka sama kamu, tertarik sama kamu. Ya pendekatan lah ya gitu. Kamu akan sangat merasakan hal itu teman-teman, karena orang ini tidak menutupi apapun gitu ya, bukan tipikal orang yang menutupi apapun gitu. Tapi ketika dia sudah melakukan pendekatan terus dia istilahnya dia menyatakan perasaannya sama kamu, dia bukan orang yang suka menunggu lama, nggak suka. Misalnya biasanya divine feminine nih ya yang suka bilang tar dulu, udah dipikirin dulu. Dia nggak suka tuh yang kayak gitu. Dia nggak suka, pokoknya kalau kamu suka ya suka, kalau enggak ya udah bilang enggak gitu. Jadi orangnya nggak suka di PHP-in. Kalau kamu suka bilang suka, jadi nggak usah ngomong aku butuh waktu. Ya kalaupun dia memberi waktu juga dia nggak akan lama-lama kasih waktu sama kamu gitu ya teman-teman. Dia tipikal orang yang pengennya yang pasti-pasti aja. Kalau melakukan pendekatan sama kamu nanti kayaknya kelihatan banget kalau dia memang tertarik sama kamu ya guys. Dari Seven of Wands dan ada Knight of Swords, aku lihat di sini kalaupun kamu menolak ya, ini tipikalnya orang yang maju terus pantang mundur sih dalam hal apapun ya teman-teman. Misalnya dia dalam hal karirnya dia, pendidikannya dia tipikal orang yang memang tidak pernah menyerah. Termasuk nanti memperjuangkan cinta kamu pun, dia tidak akan pernah menyerah kayaknya ya. Kalau misalnya kamu tolak pun dia mungkin akan mundur sesaat, tapi kemudian dia akan lanjut lagi. Kalau dia masih punya perasaan sama kamu, mungkin dia akan terus berusaha gitu ya. Mungkin dia akan memberi kamu waktu untuk beberapa saat kalau misalnya kamu jelas menolak gitu. Tapi jangan kaget kalau nanti dia melakukan pendekatan lagi sama kamu gitu ya teman-teman. Di sini dari Eight of Wands dan ada The World. Ya ini kelihatan banget orangnya bakalan kelihatan suka banget sama kamu ya. Dari Eight of Wands aku rasakan dia ketika pendekatan sama kamu nih teman-teman, ini bakalan banyak banget yang dia komunikasikan sama kamu. Bahkan hal-hal yang menurut kamu gak penting, dia akan komunikasikan sama kamu gitu ya. Dari Eight of Wands ini memang tipikal orang yang tidak pernah kehabisan bahan pembicaraan. Dia senang banget ngobrol, bukan sama kamu aja ketika pendekatan ya, bukan sama kamu aja gitu ya, sama orang yang dia suka gitu, tapi sama siapapun orang ini kayaknya pinter banget ngobrol. Jadi kesannya tuh kalau ngobrol sama orang ini, sama orang yang pengen banget PDKT sama kamu ini, tidak membosankan teman-teman. Orang ini banyak temennya ya. Dari Eight of Wands aku lihat orang ini banyak temennya, banyak juga musuhnya. Karena orangnya segercep itu teman-teman. Orangnya memang tidak suka basa-basi gitu ya. Jadi kadang-kadang ada aja orang yang nggak suka sama dia gitu ya. Dia seringkali dianggap troublemaker, pembuat masalah untuk orang-orang yang memang tidak menyukai dia ya teman-teman ya. Dari Eight of Wands ya, orangnya ini sangat kreatif. Dia secara keuangan, dari Four of Wands aku rasakan dia secara keuangan nggak usah dikhawatirkan teman-teman. Orang ini apapun bisa dia kerjakan untuk menghasilkan uang karena kekreativitasannya dia itu. Dan memang orangnya aktif banget. Dari Knight of Swords dan ada Eight of Wands, orangnya aktif banget teman-teman. Dia nggak suka berdiam diri. Bahkan ketika dia ada waktu untuk beristirahat pun dia nggak suka terlalu lama berdiam diri gitu di rumah atau di kamarnya. Dia nggak suka, ada aja yang dia kerjakan
ya. Dia punya banyak hobi dari Eight of Wands aku lihat, karena memang orangnya sekreatif itu gitu ya. Apapun yang ada di tangannya dia, apapun yang dia lakukan itu bisa menghasilkan uang. Sedikit apapun penghasilannya dia itu bisa menghasilkan uang gitu ya teman-teman. Banyak sekali pekerjaan sampingannya dia. Kamu nggak bakalan boring sih kalau ngobrol sama dia ya. Dari Eight of Wands aku rasakan ya, orangnya tipikal yang sangat berani banget. Dari Seven of Wands, yaitu prinsip hidupnya dia maju terus pantang mundur gitu. Jadi nggak ada istilah dia untuk menyerah sebelum berusaha, nggak ada gitu ya. Dalam hal apapun ya teman-teman, termasuk dalam hal mengejar cintanya dia gitu. Dari Four of Wands ya, orang ini istilahnya secara karir sangat baik teman-teman. Secara keuangan, secara karir, secara ya yang sifatnya duniawi lah ya gitu, dia sangat mapan, dia sangat mandiri. Secara kehidupan rohaninya dia pun dia juga sangat dalam. Dia ya antara kehidupan rohani dan duniawinya dia sangat seimbang. Dia tipikal orang yang seperti itu ya. Dia percaya dengan Tuhan, dia mencintai penciptanya, dia mencintai alam semesta dari the world ya. Aku lihat orang ini suka banget berlibur ke alam. Dia suka banget hal-hal yang sifatnya alam gitu ya teman-teman. Kalau mau berlibur juga dia bukan tipikal orang yang suka nge-mall. Iya pernah, tapi tidak sesering kalau dia healing ke alam gitu ya teman-teman ya. Dia bahkan punya banyak tumbuhan di rumahnya dia. Ya suka banget yang sifatnya nature, alam gitu ya, bunga, tumbuhan, hewan. Dia mungkin pencinta hewan teman-teman dari the world aku lihat ya. Dia pencinta hewan juga nih, yang mau pendekatan sama kamu nih, yang pengen banget kenal kamu lebih jauh gitu ya. Ya dia suka hewan, dia mencintai, bukan hanya suka, dia mencintai hewan, dia mencintai tumbuh-tumbuhan gitu ya teman-teman ya. Dia bahkan suka menghabiskan waktunya di alam kalau dia punya waktu senggang, karena nih orang tipikal orang yang sangat sibuk banget teman-teman ya. Yang akan pendekatan sama kamu nih tipikal orang yang sangat sibuk banget gitu ya. Jadi menurut dia nggak ada waktu untuk menunggu yang tidak pasti. Jadi ya tadi di awal aku udah bilang, orang ini pasti akan ngomong kamu suka ya suka, kalau nggak ya nggak, kalau nggak mau ya udah gitu. Mungkin dia akan memberikan waktu untuk kamu berpikir gitu seandainya kamu meminta hal itu, cuman nggak dalam waktu yang lama gitu ya teman-teman ya. Bukan tipikal orang yang suka menutupi perasaannya, tipikal orang yang sangat straight to the forward dari Knight of Swords ya. Orangnya sangat jujur apa adanya gitu ya. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Mungkin dari awal perkenalan sama kamu dia mungkin ada kelihatan banget tuh sifatnya kayak gitu ya. Dari Eight of Wands dan ada the World, ini orang jauh untuk beberapa dari kamu yang pengen kenal kamu lebih jauh lagi teman-teman. Ini orang jauh, dia sering sekali memperhatikan kamu dari sosial media. Mungkin kamu juga kenalnya dari sosial media. Sosial media itu banyak ya teman-teman ya. Mungkin kamu juga dikenalin sama teman kamu, akhirnya tukeran nomor WhatsApp. Dia suka memperhatikan status kamu di WhatsApp. Akhirnya saling follow di Instagram, FB atau manapun itu teman-teman ya. Intinya orang ini aku sih lihat jujur, dia mengawali ketertarikannya sama kamu, khususnya bagi kamu yang LDR nih ya teman-teman. Dia orang jauh gitu ya. Ini dia awalnya sering memperhatikan sosial media kamu, foto-foto kamu, apa yang kamu sharing di sosial media kamu gitu. Akhirnya dia melihat ketertarikan itu sama kamu gitu ya. Mungkin tadinya ya cuman pengen kenal-kenal biasa aja, tapi karena dia sering memperhatikan sosial media kamu, dia semakin yakin bahwa dia suka sama kamu, bahwa dia pengen pendekatan sama kamu, bahwa dia pengen lebih kenal lagi sama kamu ya. Ada beberapa dari kamu aku rasakan kamu kenal dari temanmu ya teman-teman, terus tukeran nomor handphone atau saling follow lah, saling tanya-tanya FB-nya apa, Instagram-nya apa, kayak gitu-gitu. Intinya dia sering memperhatikan sosial media kamu, bahkan dia memiliki ketertarikan sama kamu karena seringnya dia memperhatikan kamu di sosial media. Status WhatsApp kamu termaksud ya teman-teman ya. Dari Four of Wands, jujur beberapa dari kamu yang ingin pendekatan sama kamu ya, dari Four of Wands, beberapa dari kamu yang ingin pendekatan sama kamu, yang ingin kenal kamu lebih jauh lagi, dia pernah menikah guys gitu ya. Dia pernah mengalami kegagalan dalam pernikahannya dia, atau dari Four of Wands ya, atau memang dia pernah punya hubungan yang sangat berkomitmen, siap menikah, mungkin ke pertunangan atau bahkan pernikahan ya. Untuk beberapa dari kamu ya, aku rasakan orang yang pengen kenal kamu lebih jauh lagi, pengen pendekatan sama kamu ini, dia pernah menikah ya guys.
gitu ya. Mungkin mengalami kegagalan dalam pernikahannya karena dari Seven of Wands aku rasakan mungkin banyak konflik antara dia dengan pasangannya terdahulu gitu ya. Atau memang pasangannya terdahulu sudah berpulang. Seperti itu ya guys. Tinggal dilihat dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya nanti. Karena aku bacakan energi dari setiap kartu ini secara random berdasarkan intuisiku ya teman-teman ya. Oke, dia pekerja keras, orangnya sangat aktif. Tadi aku sudah jelaskan, pekerja keras, orangnya sangat aktif. Beberapa dari kamu akan LDRan sama dia ya. Meskipun LDRan tapi kamu kayaknya nggak pernah lost contact sama dia. Dia bakalan sering hubungin kamu banget nih dari Eight of Wands. Dari kamu baru pendekatan atau bahkan nanti kamu udah jadian sama dia, bakalan sering banget dia kontak kamu ya, bakalan sering banget dia hubungin kamu ya. Dan memang orangnya nggak membosankan teman-teman. Ada aja yang dia obrolin, ada aja yang dia bikin candaan gitu ya, supaya kamu nggak boring kali ya ngobrol sama dia gitu ya teman-teman. Pekerja keras, aktif banget, dia senang sekali berkendara. Dia punya roda 4 gitu ya, mobil untuk beraktivitas gitu. Tapi dia tidak terlalu menyukai kendaraan roda 4 karena menurut dia lama gitu, karena orangnya ini sukanya gercep gitu teman-teman, pengennya yang cepet gitu, pengennya yang simple gitu. Dia lebih suka kemana-mana beraktivitas, bekerja, apapun itu dia lakukan pakai motor ya, kendaraan roda 2 gitu ya. Dari The World aku rasakan di sini dia pengen banget melindungi kamu sih gitu. Dia pengen banget pendekatan sama kamu, pengen banget kenal kamu lebih jauh lagi gitu ya. Dan dia pengen banget melindungi kamu dari The World. Aku rasakan dia pengen banget melindungi kamu. Dia pengen menjadi dunianya kamu gitu ya teman-teman ya. Jelas di sini ada rasa sayang sih, karena ada rasa untuk melindungi kamunya begitu besar dari The World ya. Aku rasakan energinya seperti itu guys. Oke, pilihan 1, apa yang perlu kamu ketahui? Di sini ada past life relationship. Kamu sudah mengenal dia sebelumnya. Mungkin kamu ketika pendekatan sama dia, baru kenal sama dia gitu, kamu akan merasa kayaknya aku pernah kenal nih gitu sama orang ini. Kayaknya kok ngerasa langsung tertarik nih. Kayaknya langsung merasa ada kedekatan dengan orang ini ya. Kamu dengan dia yang akan pendekatan sama kamu ya. Mungkin saja kamu sudah pernah mengenal dia di kehidupan kamu sebelumnya, atau bisa juga yang akan melakukan pendekatan sama kamu adalah mantan kamu sendiri. Kamu pernah pendekatan sama dia, kamu pernah merasa di ghosting dulu gitu ya, terus dia kembali lagi, kali ini dengan keseriusan, jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya, ada kata maaf, ada rekonsiliasi di situ, atau memang justru kamu pernah punya hubungan spesial dengan dia ya teman-teman ya. Pay attention to the red flag. Teman-teman, ini kan kita bicara tentang dia yang ingin pendekatan sama kamu. Dia pengen kenal kamu lebih jauh lagi, tentu saja tujuannya dalam hal cinta ya. Tapi kalau kamu merasa, makanya di sini dianjurkan kamu benar-benar mendengarkan kata hati kamu. Bersikap tenang, dengarkan kata hati kamu ketika dia melakukan pendekatan. Kalau misalnya intuisi kamu berkata bahwa orang ini tidak tepat untuk kamu, ya kamu harus tegas. Kamu harus tegas, tidak baik juga untuk memberi harapan palsu kepada orang lain ya teman-teman. Kamu harus tegas kalau memang kamu nggak ada ketertarikan sama orang ini gitu ya teman-teman. Semesta akan memberikan tanda-tanda ya, tanda-tanda yang cukup jelas. Mungkin melalui mimpi kamu, mungkin melalui hati kamu gitu ya. Dengarkan hati kamu teman-teman, balik lagi. Semesta akan memberikan tanda-tanda yang cukup jelas kalau orang yang datang di dalam hidup kamu ini adalah tidak benar untuk kamu, bukan untuk kamu, bukan jodoh kamu, bukan yang terbaik untuk kamu ya. Perhatikan tanda-tanda dari semesta yang menunjukkan bahwa orang ini untuk kamu atau tidak gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada free yourself ya teman-teman. Kalau misalnya kamu merasa nggak suka sama orang ini, jangan dikasih harapan palsu seperti tadi aku jelaskan. Jangan merasa nggak enak. Jangan merasa nggak enak, karena semua keputusan ada di tangan kamu ya teman-teman ya. Kalau kamu merasa nggak suka, ya bilang aja nggak suka gitu ya. Kamu bebas untuk memilih, kamu bebas untuk menolak, kamu juga bebas untuk menerima gitu ya, sesuai dengan hati kecil kamu. Ikuti saja hati kecil kamu, tidak usah merasa nggak enak kalau memang kamu nggak suka sama orang ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita cari tahu inisialnya dia yang ingin dekat sama kamu ya, yang ingin kenal kamu lebih jauh lagi, yang ingin pendekatan sama kamu. Inisialnya dia, ini inisialnya dia, nama panggilannya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia ya. Oke. Aku rapihin dulu ya guys. Oke, di sini ada huruf S, F, J,
E, Y, T, G, I, K, dan R. Oke, kita cari tahu lagi karakteristik tambahannya dia yang pengen kenal kamu lebih jauh lagi ya guys. Pilihan 1, dia yang pengen pendekatan sama kamu, pengen kenal sama kamu lebih jauh lagi. Banyak banget. Oke, aku rapiin dulu ya. Oke, di sini ada karakteristik tambahannya dia yang mau deket sama kamu. Di sini ada family man atau woman, dia cinta banget keluarganya. Kalau kamu nanti akan jadi keluarganya dia bakalan cinta banget sama kamu ya. Kamu adalah yang terutama untuk dia, keluarganya adalah yang terutama untuk dia. Ada memasak, dia hobi memasak, atau masakannya enak, atau memang dia bekerja di yang ada hubungannya dengan memasak ya. Entah chef, entah juru masak, sama ya teman-teman, atau dia punya usaha restoran gitu ya. Taurus ada Virgo, ada teman jadi mesra, teman jadi cinta ya. Ya ini dimulai dari pertemanan teman-teman. Ada trust issue, ada overthinking. Trust issue mungkin dia orang ini nggak gampang dibuat percaya ya teman-teman ya. Mungkin dia punya background kisah cinta yang kurang baik di belakang sana. Mungkin dia pernah dikecewakan oleh orang-orang yang dia percaya gitu ya. Overthinking, kadang-kadang dia punya pikiran yang terlalu berlebihan, jadi nggak tenang bawaannya gitu ya. Dewasa dan bijaksana, agak temperamen orangnya, cepat marah gitu ya. Tanaman, tadi sudah aku lihat orang ini suka tanaman, atau dia bekerja di yang ada hubungannya dengan tanaman. Dia mandiri banget ya, rambutnya hitam. Dia suka tarot atau dia bisa tarot ya. Intuisinya dia punya intuisi yang sangat tajam teman-teman. Ada belahan dagunya, dia bersih, dia suka kebersihan. Tubuhnya bersih, rumahnya bersih, apapun yang dia punya bersih ya, disiplin, dan rambutnya bergelombang. Itu dia yang pengen banget deket sama kamu teman-teman. Semoga cocok. Aku doakan semoga kisah cinta kamu indah sesuai dengan harapan kamu. Bye bye. Halo, pilihan kedua ini batu dice ya. Dadunya warna ungu dan putih ya. Hatinya warna pink sebenarnya nih, pink fuchsia guys ya. Oke, yang memilih pilihan kedua, hai para single, bro and sis kesayangan, kita mau cari tahu nih, siapa sih yang pengen deket sama kamu? Siapa sih yang pengen pendekatan sama kamu? Siapa sih yang pengen kenal kamu lebih jauh lagi ya? Kamu define feminine, kamu define maskulin, bebas. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan dirimu sendiri, dengan situasi dan energi dominan kamu sendiri ya guys. Ini pembacanya sangat umum, jadi mungkin tidak akan cocok untuk kalian semua ya. Aku nggak tahu nih seberapa banyak yang menonton videoku, seberapa banyak yang energinya bisa aku tarik. Kalau memang nggak sesuai sama kamu, nggak cocok sama kamu dari awal tuh merasa nggak srek nih gitu, di hati kamu nih merasa nggak srek, ini disarankan sangat mendengarkan hati kecil kamu ya guys ya. Kalau memang dari awal merasa nggak cocok ya, kemungkinan besar memang bukan energi kamu yang aku tarik. Mungkin ini energi teman-teman kita yang lain ya. Kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan guys, jangan dipaksakan. Diambil positifnya, diaminin doa-doa baiknya, dibuang energi negatifnya ya. Kalau memang nggak cocok, jangan terlalu diambil perasaan, jangan terlalu baper, jangan marah-marah, jangan sinis, jangan meninggalkan energi negatif untuk Lance Intuitions ya. Oke, ini khususnya untuk single sih ya. Cuman bagi kamu yang udah couple atau sudah punya pasangan, kamu mau lihat videonya ya bebas-bebas saja, monggo wae ya. Oke, pilihan kedua kita langsung ya. Siapa sih yang pengen deket sama kamu? Siapa sih yang ingin melakukan pendekatan sama kamu? Pilihan kedua ya. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya ini secara random berdasarkan intuisiku. Aku akan sangat mengikuti intuisiku ya teman-teman, mengikuti kata hatiku yang paling dalam ya. Jadi bisa saja sangat random aku akan jelaskannya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Pilihan kedua, di sini ada Two of Pentacles, dia yang pengen banget kenal sama kamu lebih jauh lagi. Oke, pilihan kedua semesta. Pilihan kedua, siapa yang mau dekat sama mereka? Ingin melakukan pendekatan sama mereka. Oke, pilihan kedua di sini ada kartu The Devil. Cuman kartu The Devil-nya ini nggak pakai baju, guys. Jadi aku tutupin ya, tolong dimaafkan ya, tolong dimengerti untuk menghindari teguran dari YouTube. Ya, sekarang YouTube agak strict, ya, bukan agak lagi, tegas banget sekarang ya, teman-teman. Ada The Devil. Ya, ini aku tutupin ya. Oke. Di sini juga ada Four of Wands. Ada Eight of Cups dan ada The Tower. Siapa yang pengen pendekatan sama kamu ya?
Oke, Two of Pentacles ini ada Virgo, Capricorn, Taurus, ada The Devil ini, ada Scorpio. So Scorpio, Capricorn ya, ada Capricorn, di sini ada fire sign itu Leo, Sagittarius dan Aries, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ya, itu energi zodiak kamu atau energi zodiaknya si dia yang pengen banget deket sama kamu ya. Oke, dari Two of Pentacles aku rasakan sih saat ini jujur yang ingin pendekatan sama kamu, yang pengen kenal kamu lebih jauh lagi dari Two of Pentacles dan ada Four of Wands. Jujur ya teman-teman, di sini aku rasakan sih dia sudah punya orang lain ya. Dia punya pilihan lain gitu ya. Dan saat ini dia sedang mempertimbangkan kemana sih hatinya sebenarnya gitu ya teman-teman. Bahkan di sini ada yang sudah menikah ya, yang mau dekat sama kamu, jujur, dari Four of Wands dan ada Two of Pentacles. Orang yang mau dekat sama kamu, mau melakukan pendekatan sama kamu ini, dia sedang juggling, dia sedang mempertimbangkan dua hal itu mungkin saja bukan hanya orang lain ya, lawan jenis yang lain maksudnya, tapi bisa juga dia juggling, bisa saja dia ini lagi sibuk banget sama pekerjaannya, tapi dia juga suka sama kamu, dia memiliki ketertarikan sama kamu. Jadi dia mempertimbangkan apakah dia bisa bagi waktu ya sama kamu kalau seandainya dia pacaran sama kamu gitu ya teman-teman ya. Mungkin saja itu yang dia pertimbangkan. Mungkin saja ada di sini ada yang LDR, dia jaraknya jauh sama kamu. Misalnya dia mungkin saja mempertimbangkan seandainya kalian nanti jadian, apakah hubungan LDR itu akan berhasil, apakah bisa dipercaya dianya gitu ya. Dia meragukan dirinya sendiri maksudnya, atau dia bisa percaya sama kamu. Namanya hubungan LDR itu nggak ada yang mudah guys ya. Itu juga yang mungkin dipertimbangkan, atau bahkan bisa saja lawan jenis yang lain, dia punya pasangan gitu ya, entah pasangan menikah atau memang dia sudah ada lamaran di situ, tunangan bahkan ya teman-teman ya. Intinya yang mau dekat sama kamu ini, yang pengen kenal kamu ini ya, dia lagi juggling, dia sedang mempertimbangkan dua hal, entah itu pekerjaannya dia, jarak yang memisahkan kalian berdua, atau bahkan orang lain, dia sudah punya orang lain di dalam hidupnya ya. Oke, dari Two of Pentacles ini tipikal orang yang selalu mempertimbangkan segala sesuatu ya. Jadi orangnya bukan tipikal yang suka terburu-buru dalam memutuskan sesuatu gitu ya teman-teman. Dia pertimbangkan baik dan buruknya. Dia pertimbangkan baik dan buruknya bukan untuk dia doang, tapi untuk kamu juga, untuk orang lain juga gitu ya teman-teman. Orangnya penuh pertimbangan lah gitu dalam melakukan segala hal, dalam mempertimbangkan segala hal. Hubungan cinta, mungkin pekerjaan, mungkin ketika ada orang lain yang meminta saran sama dia, dia selalu mempertimbangkan. Jadi bukan tipikal orang yang suka terburu-buru lah. Orangnya santuy banget, santai banget orangnya ya teman-teman ya. Oke, dari The Devil, dia pekerja keras banget-bangetan ya. Yang mau pendekatan sama kamu ini pekerja keras banget. Aku rasakan energi dia jauh lebih dewasa dari kamu secara usia ya. Dia lebih tua dari kamu gitu ya. Dia pekerja keras, kalau udah maunya gitu ya, kalau dia sudah punya keinginan gitu, dia bakalan usahakan itu sampai sampai benar-benar usaha gitu teman-teman ya. Effortnya tuh benar-benar dia benar-benar akan mengejar apa yang dia inginkan itu benar-benar sampai semampunya dia gitu. Intinya di dalam hidupnya dia punya prinsip bahwa maju terus pantang mundur. Kalau misalnya nih seandainya kamu menolak cintanya dia, ini hanya misalkan saja ya, menolak cintanya dia bakalan terus kejar kamu sih. Dia tipikal yang orang seperti itu ya. Dia tipikalnya orangnya seperti itu gitu ya. Dia bakalan terus kejar apapun yang dia inginkan ya teman-teman. Dari The Devil, aku merasa beberapa dari kamu, orang yang pengen dekat sama kamu ini pernah mengalami toxic relationship. Mungkin dia pernah menikah, dia pernah bertunangan, tapi di hubungan itu tidak ada kebahagiaan ya teman-teman ya. Yang aku rasakan sih, dia pernah meninggalkan suatu hubungan yang memang toksik untuk dirinya, tidak membuat bahagia gitu ya teman-teman. Dari Eight of Cups, aku merasa
Beberapa dari kamu, orang yang mau pendekatan sama kamu ini justru orang yang pernah ada di dalam hidup kamu, punya kisah cinta sama kamu ya. Cuman entah kenapa hubungan kalian kurang berhasil. Aku lihat dari Four of Wands dan ada Eight of Cups ya teman-teman. Entah kenapa hubungan kalian di belakang sana kurang berhasil. Banyak pertengkaran, banyak ketidakcocokan, banyak konflik. Entah konflik di antara kalian berdua saja atau bahkan konflik dari sekitar gitu ya teman-teman. Intinya hubungan kalian ini tidak berhasil. Tapi ketika dia selesai hubungannya sama kamu, dia jauh sama kamu, dia merasa bahwa dia masih mencintai kamu. Jadi pengen pendekatan lagi gitu. Intinya nih mantan kamu ya, yang mau pendekatan sama kamu. Untuk beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua, orang yang mau dekat lagi sama kamu adalah mantan kamu, yang mungkin hubungan kalian cukup tidak bahagia. Dari The Devil, Four of Wands, dan Eight of Cups. Saat kalian bersama dulu mungkin gak bahagia, entah dari dianya, entah dari kamu. Pokoknya hubungan ini banyak konfliknya lah gitu ya, banyak saling menyakitinya. Tapi ketika kalian tidak bersama lagi, dia nih merasa kok nyamannya sama kamu ya, kok cintanya sama kamu ya gitu. Memang kadang-kadang kita ini perlu kehilangan seseorang dulu untuk tahu bahwa kita butuh nggak sih sama orang itu, kita cinta nggak sih sama orang itu ya. Kadang-kadang seperti itu ya guys ya. Inilah yang dirasakan si dia, orang yang ingin dekat sama kamu. Untuk beberapa dari kamu saja ya teman-teman. Dari The Devil ya, dia pernah mengalami toxic relationship di belakang sana. Toxic relationship itu bukan saja dengan pasangan percintaan, bisa saja dia pernah dihianati sama lingkungan pekerjaannya dia, keluarganya dia, sahabatnya dia gitu, orang-orang yang dia percayalah intinya ya. Dia punya trust issue. Yang orang yang ingin dekat sama kamu ini punya trust issue. Orang ini nggak gampang dibuat percaya gitu ya teman-teman. Orang ini nggak gampang dibuat percaya, posesif, jujur. Yang mau dekat sama kamu ini punya sifat yang posesif banget. Kalau udah cinta sama seseorang, dia posesif banget. Dia bakalan ngejaga kamu banget. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu cuman miliknya dia, gitu intinya ya teman-teman ya. Lebih tua dari kamu, sudah aku jelaskan tadi ya teman-teman. Dari Four of Wands, orang ini karena pekerja keras, dan apapun yang dia inginkan dia pasti kejar, termasuk dalam hal karir dan pendidikan. Dari Four of Wands aku rasakan orang ini sudah punya banyak uang lah intinya. Karirnya sangat bagus ya, karirnya sangat bagus, karirnya sangat memilih penghasilan yang cukup besar ya. Dia secara finansial sudah aman banget teman-teman. Secara finansial, keuangan, kemandirian itu sudah aman banget dari Four of Wands. Dia sudah punya rumah, dia suka tanaman, dia suka alam gitu ya. Mungkin ketika kamu nanti jadi pasangannya dia lebih suka ngajak kamu ke alam, entah pegunungan, pantai. Dia suka bertanam, dia suka bunga-bunga terutama ya teman-teman. Dan dia mungkin ketika dia pendekatan sama kamu, dia akan langsung ngomong bahwa dia pengen hubungan yang serius, tujuannya udah menikah. Mungkin dia akan ngomong ya untuk apa lagi, keuangan dia sudah aman, dia bisa menghidupi kamu dan keluargamu mungkin gitu ya. Dia mungkin mencintai kamu kayak gitu-gitu. Jadi dia menjanjikan hubungan yang berkomitmen menuju ke pernikahan lah. Dia akan menjanjikan hal itu sama kamu ya, karena dia tujuannya memang mencari pasangan ya untuk nikah, bukan untuk bersenang-senang aja gitu ya teman-teman. Dari Four of Wands, orangnya sangat serius, penuh dengan komitmen, bisa dipercaya teman-teman ya. Orangnya bisa dipercaya, cukup setia dari Four of Wands. Dia punya imajinasi pernikahannya dia itu penuh dengan bunga, penuh dengan ya outdoor gitu ya. Dia punya imajinasi pernikahannya dia outdoor gitu, mungkin garden party gitu ya teman-teman, yang dipenuhi dengan bunga-bungaan. Karena memang suka banget dia, sesuka itu sama tanaman, terutama bunga nih ya, aku lihat ya teman-teman. Dari The Tower, orang ini senang sekali memberi kejutan ya. Tentu saja kejutan yang tentu saja kejutan yang menurut dia bisa membuat bahagia pasangannya, membuat bahagia orang-orang yang dia cintai. Bukan hanya pasangannya saja sih, cuman dia suka memberi kejutan sama orang lain, sama orang yang dia sayang, keluarganya dia, orang tuanya dia gitu, adik kakaknya dia, sahabatnya, atau bahkan kamu nanti jadi pasangannya dia gitu ya. Kamu bakalan terus-terusan dibuat terkejut sama orang ini dari The Tower ya teman-teman. Orang yang mau mendekati kamu ini memang pernah mengalami dari The Devil, Four of Wands, dan ada The Tower, pernah mengalami hubungan percintaan, hubungan pernikahan yang toksik ya, yang membuat dia seperti hancur banget.
membuat dia seperti dunianya dia seperti terbolak-balik teman-teman ya. Banyak harapan yang dia tanamkan di dalam hubungannya dia terdahulu, apalagi kalau kita udah bicara pernikahan ya. Tapi tidak disangka-sangka hubungan itu kandas, hubungan itu gagal ya teman-teman ya. Dia pernah mengalami seperti merasa di titik terendah di dalam hidupnya dia gitu ya, kegagalan dalam hubungan percintaannya dia terdahulu. Dia punya masalah percintaan yang cukup rumit di belakang sana ya, dari The Tower, cukup rumit, sangat toksik, sangat membuat tidak bahagia di kedua belah pihak, mungkin di dia, mungkin di pasangannya terdahulu gitu ya. Makanya kenapa aku lihat di sini ada Two of Pentacles, dia juggling nih, dia masih mempertimbangkan apakah hubungan yang akan dia jalani sama kamu seandainya jadian ya akan bahagia, membawa kebahagiaan dia. Pokoknya banyak pertimbangan gitu ya, dia banyak pertimbangan dalam segala hal karena dia pernah punya toxic relationship di belakang sana, pernah dihianati oleh temannya dia, keluarganya dia, pasangannya dia gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Orangnya agak temperamen dari The Devil dan Four of Wands ya, orangnya temperamen banget, tapi kalau udah mencintai seseorang dia setia teman-teman ya. Dari Four of Wands, secara kehidupan duniawinya dia, duniawi kalian tahulah ya, keuangan, karir, hal-hal yang sifat duniawi, dengan rohaninya dia nih cukup seimbang. Orang ini sudah menyeimbangkan antara kehidupan rohaninya dia, spiritualnya dia, dengan keduniawiannya dia gitu ya teman-teman ya. Oke. Dari Eight of Cups aku rasa kok orang ini punya intuisi yang sangat tajam ya. Jadi kedekatannya dia dengan pencipta, rasa cintanya dia dengan pencipta itu membuat intuisinya dia semakin tajam. Dia menggunakan kata hatinya tuh dalam mengambil suatu keputusan di dalam hidupnya dia gitu ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu nanti bersama dia yang pengen dekat sama kamu ya, pengen kenal kamu lebih jauh. Di sini ada true love ya. Kamu berdua mungkin akan merasakan bahwa ini adalah cinta sejatimu. Kamu merasakan cinta sejati dari dia, begitupun sebaliknya. Di dalam hubungan ini kalian berdua merasa bahwa ini nih cinta sejatiku gitu ya. Ada romantic feeling ya, kamu akan merasakan, intinya gini, dia ingin dekat sama kamu, ingin pendekatan sama kamu, pengen kenal kamu lebih jauh dalam hal cinta tentunya ya tujuannya. Kamu pun kayaknya sebagian besar dari kamu akan menerima cintanya dia. Di sini ada romantic feeling. Kamu pun merasa ketertarikan sama orang ini ya. Intinya akan ada yang jadian, banyak sekali yang akan jadian di sini. Bahkan hubungan ini akan serius sih. Aku lihat ya, ada trust. Hubungan ini akan dipenuhi dengan rasa percaya gitu ya, kamu percaya sama dia, begitupun sebaliknya, karena pendekatannya ini cukup lama ya teman-teman, karena dia akan melakukan pendekatan cukup lama sama kamu dari Two of Pentacles ya, untuk meyakinkan dirinya sendiri ya, bahwa dirinya dia bisa dipercaya nggak nih untuk dirimu, dirimu bisa dipercaya nggak untuk hubungan cinta ini, karena maklum ya teman-teman, orang ini pernah punya hubungan percintaan yang cukup rumit di belakang sana gitu ya. Jadi diperlukan kepercayaan yang jauh lebih besar di dalam hubungan ini nanti ya. Oke teman-teman, kita lihat inisialnya dia, inisial panggilan ya. Inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia atau namamu. Pilihan kedua, tolong semesta. Oke, aku rapihin ya guys. Di sini ada huruf V, Z, U, D, E, H, R, G, L, A, P, L, dan J ya. Oke, kita lihat karakteristik tambahan si dia yang pengen kenal kamu lebih jauh lagi atau pendekatan sama kamu ya. Pilihan kedua, hati warna pink. Pilihan kedua semesta. Oke, karakteristik tambahannya dia yang mau kenal kamu lebih jauh lagi. Di sini ada misterius ya. Kamu bakalan susah banget sih untuk tahu tentang rahasia pribadinya dia ya teman-teman. Kesedihannya dia, kekecewaannya dia gitu, dia bakalan jarang banget ngomongin itu ya teman-teman. Dia lebih suka memperlihatkan hal-hal yang bahagia di depan kamu, di depan orang-orang yang dia cintai gitu ya. Ada intuitif ya, dia intuisinya sangat tajam teman-teman. Antara duniawi dan spiritualnya dia sangat seimbang ya. Ada pegunungan, dia suka pegunungan, dia suka tanaman, dia suka bunga gitu ya. Ada kurus, fashionable ya, dia suka fashion gitu, matching aja gitu ya, matching aja. Dia suka fashion yang benar-benar matching dari atas kepala sampai ke bawah gitu ya. Dia punya belahan dagu, suka pantai ya, dia suka alam ya, pantai atau pegunungan. Ada egois, temperamen dan jujur ya.
Oke, pilihan kedua itu dia yang mau kenal kamu lebih jauh lagi, atau bahkan sampai ke pendekatan. Kita bicara tentang dia, kamu mau terima dia atau tidak, ya itu balikan lagi ke kehendak bebas kamu ya guys. Cuman aku rasakan energinya sih dari pilihan kedua, kamu akan jadian sih sama dia, karena kamu juga merasakan perasaan cinta sama dia, ketertarikan sama dia ya. Oke, yang terbaik ya untuk kamu ya. Bye bye. Halo, pilihan terakhir hati warna hati warna kuningnya, ini kuning. Hati warna kuning dan dadunya warna putih dan biru ya teman-teman. Kita mau cari tahu tentang siapa sih yang pengen banget kenal kamu lebih jauh lagi ya, para single, bro and sis. Ini khususnya untuk para single ya teman-teman. Cuman kalau kamu sudah punya couple atau sudah punya pasangan, kamu sudah couple atau pasangan, ya bebas-bebas aja kalau kamu mau melihat videonya ya. Tapi ini aku mengkhususkan untuk kamu yang belum punya pasangan ya, yang belum punya pasangan atau sudah tidak punya pasangan teman-teman. Ini pembacaan sangat umum, jadi mungkin tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana yang aku nggak tahu nih seberapa banyak yang akan menonton videoku. Jadi kalau misalnya dari awal nggak cocok, kalau nggak cocok nih pembacaannya sama kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang secara hati kecil kamu merasa bahwa ini bacaannya bukan untuk kamu, ya mungkin saja memang bukan energi kamu yang aku tarik. Ini mungkin energi teman-teman kita yang lain ya, teman-teman ya, yang memilih pilihan ketiga. Baik divine feminine atau divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya guys. Kamu tinggal sesuaikan dengan energimu, dengan keadaanmu, dengan situasimu sendiri ya. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya nanti apa adanya. Apa adanya, nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang dilebih-lebihin gitu ya teman-teman. Secara random, secara acak berdasarkan intuisiku nih ya. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan. Kalau memang nggak cocok, jangan terlalu dibawa perasaan, jangan marah-marah, jangan sinis, jangan memberikan energi negatif untuk Lance Intuitions ya teman-teman ya. Jadi manusia-manusia yang positif, jadi manusia-manusia yang dewasa, bijak ya teman-teman, dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti ya. Oke, pilihan ketiga yang pengen banget kenal kamu lebih jauh lagi, siapa sih? Oke, ada The Hermit, kuat Virgo ya, Virgo, Taurus, Capricorn, terutama di Virgo ada Death. Di sini ada kuat Scorpio, energi zodiak kamu atau energi zodiaknya si dia yang mau pendekatan sama kamu. Oke, pilihan ketiga, siapa sih yang mau kenal kamu lebih jauh lagi? Siapa sih yang mau melakukan pendekatan sama kamu? Di sini ada Queen of Cups. Orangnya ini ya, suka olahraga, suka nge-gym, suka olahraga, sangat menjaga keindahan tubuhnya ya, baik feminin maupun maskulin ya. Gagah nih kalau maskulin nih, dia orang yang gagah, tinggi, suka berkendara pakai motor, lebih suka pakai motor ya. Padahal dia punya kendaraan roda 4 karena orangnya sangat sukses nih secara keuangan ya. Tapi dia lebih suka kemana-mana pakai motor nih, mungkin lebih cepat, lebih murah gitu ya teman-teman. Oke, yang pengen kenal kamu lebih jauh lagi, pilihan ketiga, pilihan terakhir semesta. Oke. Di sini ada Three of Wands ya. Di sini ada yang memperhatikan kamu dari jauh, jaraknya jauh sama kamu ya, LDR-an nih istilahnya. Kalau pendekatan bahkan nanti pas jadian juga LDR-an. Oke, di sini ada Five of Cups. Oke, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Intuitif banget, intuisinya sangat tajam dari The Hermit, Queen of Cups, dan ada Five of Cups ya. Oke, intuisinya sangat-sangat tajam. Dia justru lebih percaya sama intuisinya dia dibandingkan logikanya ya teman-teman. Meskipun dia suka main logika juga kalau dalam melakukan aktivitasnya dia, mengambil keputusan atau apapun itu. Ya, dia sebenarnya logikanya juga cukup tajam teman-teman. Cuman dia lebih percaya dengan intuisinya dia. Jadi ini orang jarang bisa dibohongin ya. Dari The Hermit aku rasakan ini banget-bangetan nih, intuisinya sangat tajam. Dia sering banget berdoa, dia sering banget bermeditasi. Dia cenderung introvert ya teman-teman. Yang mau deket sama kamu nih cenderung introvert orang ya, dari The Hermit dan Queen of Cups. Misterius banget, bakalan susah banget nih tahu tentang isi hatinya dia gitu ya, tentang masalah hidupnya dia itu bakalan susah banget. Bahkan dari keluarganya pun atau orang tuanya pun sulit sekali untuk tahu
tentang kekecewaan hatinya dia, kesedihannya dia. Dia lebih suka memperlihatkan hal-hal yang bahagia di depan orang-orang yang dia cintai gitu ya. Tapi jauh di dalam hati kecilnya dia punya masalah gitu misalnya. Ya namanya manusia, siapa sih yang nggak punya masalah guys ya. Tapi kamu akan sulit banget tahu tentang masalahnya dia gitu ya. Bahkan goals di dalam hidupnya dia, apa yang ingin dia raih pun kamu akan sulit banget untuk pengen tahu gitu. Jadi dia ya introvert teman-teman, jarang sekali curhat gitu ya. Dia lebih suka curhat sama pencipta, dia lebih suka menenangkan dirinya dengan cara berdoa, bermeditasi, menyendiri, melakukan hobi-hobinya yang tidak ada hubungannya dengan banyak orang gitu. Misalnya melukis, dia suka membaca gitu ya. Dia suka kesendirian. Dan orangnya akan sangat tegas. Kalau dia butuh kesendirian, dia akan sangat tegas, bahkan sangat galak. Dia nggak mau diganggu. Kalau dia udah bilang aku mau lagi pengen sendiri, dia bakalan nggak bisa diganggu banget. Bahkan sama keluarganya pun dia akan sangat tegas mengatakan hal itu. Apalagi sama kamu nanti jadi pasangannya gitu ya. Penyendiri banget, terutama kalau dia lagi bersedih, dia sangat penyendiri banget gitu. Pengennya lebih senang sendirian. Bukan berarti dia nggak banyak teman, teman-teman. Dia banyak teman, banyak yang suka berteman sama dia. Karena orang ini bijak banget, orang ini dewasa banget, orang ini tenang banget, orang ini dewasa banget, ya teman-teman. Orang ini pinter banget gitu ya. Tapi memang dia yang membatasi pergaulannya dia gitu ya. Bukan berarti dia tidak banyak teman, tapi memang dia yang membatasi pergaulannya dia gitu. Orangnya penyendiri, lebih suka sendiri, cenderung introvert. Dari The Hermit ya, ini orangnya tinggi banget ya, baik itu feminin maupun maskulin. Kemungkinan besar dia lebih tua dari kamu secara usia, atau memang pembawaannya jauh lebih dewasa dibandingkan usianya. Seandainya dia memang usianya sama kayak kamu ya, tidak terlalu jauh gitu, tapi memang pembawaannya jauh lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya. Dia punya old soul, atau dia jiwanya tua gitu ya, atau memang secara usia jauh lebih tua dari kamu gitu ya. Dari The Hermit ya, dia suka berdoa, dia dekat sekali dengan penciptanya, sangat religius dari The Hermit ya. Tingkat spiritualismenya dia sangat-sangat tinggi. Dia lebih suka pakai intuisinya dia dalam mengambil suatu keputusan, di dalam setiap keputusan hidupnya ya, apapun itu, cinta, karir, apapun itu ya teman-teman ya. Dari Death dia punya masa lalu yang cukup, dari Death, dan ada Five of Cups. Orang yang mau dekat sama kamu ini dia punya masa lalu yang cukup membuat dia tidak bahagia. Dia pernah tidak dihargai sama orang lain, dia pernah ditinggalkan orang-orang yang dia cintai dalam hal cinta. Mungkin dia pernah ditinggalkan sahabatnya dia mungkin pernah tidak dihargai lah sama orang gitu ya, dalam hal apapun itu. Tapi akhirnya dia move on, dia berusaha lagi, ada action di situ. Ada juga doa, manifestasi yang positif untuk kesuksesannya dia, untuk dia move on gitu ya. Dan akhirnya sekarang dia mencapai kesuksesannya dia, kemandiriannya dia gitu ya teman-teman, dengan susah payah tentunya ya. Jadi sekarang dia sudah mencapai kemandiriannya dia, finansialnya dia sangat aman teman-teman ya. Itu dengan susah payah. Dan orang-orang yang tidak menghargai dia di belakang sana dulu, bahkan meninggalkan gitu ya, saat ini sangat membutuhkan bantuannya dia. Orang-orang yang pernah meninggalkan dia di belakang sana saat ini justru sangat membutuhkan bantuannya si dia nih ya teman-teman ya. Orang yang ingin dekat sama kamu, dia pernah mengalami kegagalan dalam hal percintaan, dia pernah mengalami bahkan di sini ada yang sudah pernah berumah tangga tapi merasa terhianati di belakang sana oleh pasangannya, tapi akhirnya dia move on dengan kemampuan diri dia sendiri. Dia punya rasa percaya diri yang cukup besar ya teman-teman dari Death. Akhirnya dia bisa melupakan masa lalunya dia yang mengecewakan. Jadi masa lalunya dia yang mengecewakan, dia hanya jadikan pelajaran aja supaya nggak kembali terjadi tuh yang kayak gitu ya teman-teman. Akhirnya orang-orang yang meninggalkan dia, mengecewakan dia di belakang sana ini saat ini sangat membutuhkan bantuan dia gitu ya teman-teman ya. Dia saat ini mencapai kemandirian dia secara finansial. Ya karirnya sangat baik teman-teman. Orang ini pekerja keras banget ya, baik divine feminine maupun maskulin. Dia bahkan tipikal orang yang sebenarnya menurut dia nggak ada pasangan pun nggak masalah. Dia tipikal orang yang sangat mandiri seperti itu ya teman-teman. Bahkan pola pikirnya kadang-kadang seperti itu, nggak ada pasangan pun nggak masalah menurut dia gitu ya. Dari Queen of Cups, orang ini sangat kalau sudah mencintai ini begitu dalam. Dari Queen of Cups ya, aku rasakan orang ini
Kalau sudah mencintai seseorang ini cukup dalam, sangat setia teman-teman. Makanya ketika dia sudah menyerahkan hatinya, cintanya kepada seseorang, terus dia merasa tersakiti, move on-nya cukup lama nih. Move on-nya cukup lama dia ya, cuman ya lama itu bukan berarti tidak berhasil gitu ya teman-teman ya. Dia pernah mengalami kegagalan cinta di belakang sana dan move on-nya cukup lama. Saat ini ketika dia mengenal kamu, dia merasa sudah waktunya dia untuk membuka hatinya untuk orang yang baru. Mungkin itu sama kamu gitu ya teman-teman. Dari Queen of Cups, orangnya hatinya ini cukup lapang ya, hatinya ini cukup ikhlas dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul di dalam hidupnya dia. Dia punya kelapangan di hatinya dia ya, cukup legowo hatinya dalam menghadapi semua masalah di dalam hidupnya dia, apapun itu ya teman-teman, termasuk cinta dan karir gitu ya. Dari Death, aku di sini suruh kasih tahu ada info orang yang akan mendekati kamu ini, yang pengen kenal kamu lebih jauh ini, dia pernah ditinggalkan orang-orang yang dia cintai, ditinggalkan untuk selamanya ya guys. Di sini orang tua, ada bahkan pasangan. Dia pernah ditinggalkan orang-orang yang dia sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai untuk selamanya ya. Ini aku rasakan ada energi orang tua sama energi pasangan. Dia pernah ditinggalkan pasangannya ya teman-teman ya. Mungkin itu yang membuat dia susah move on juga gitu ya. Pernah mengalami kegagalan dalam karir itu berulang kali. Jatuh bangunnya dia tuh banyak banget gitu ya dalam mengejar karirnya dia. Tapi dia orang yang nggak gampang berputus asa teman-teman. Orang yang nggak gampang berputus asa, akhirnya dia mencapai kesuksesannya dia saat ini tuh benar-benar susah payah gitu ya. Perlu perlu usaha dan juga doa yang sangat kuat di situ ya. Dari Queen of Cups tadi aku lihat ya, dia punya hati yang sangat legowo gitu ya, punya hati yang sangat legowo, ikhlas gitu ya. Jadi kejadian buruk di belakang sana yang membuat dia tidak bahagia apapun itu dia jadikan pelajaran untuk hidupnya di masa yang ke depannya gitu ya. Dijadikan pelajaran aja gitu ya teman-teman. Oke, dari Queen of Cups, dari Queen of Cups. Dari Queen of Cups aku rasakan di sini orang ini romantis ya. Yang mau mendekati kamu ini romantis orangnya. Dia bakalan sering banget ngomong sayang, sering banget ngomong cinta, sering banget ngomong kangen gitu ya teman-teman. Karena dari Three of Wands tadi aku sudah jelaskan di awal, kayaknya yang mau mendekati kamu ini orang jauh. Kamu bakalan LDR-an nih sama dia gitu ya. Sebagian kecil dari kamu nih orang jauh nih ya. Dia sering memperhatikan sosial media kamu, bahkan dia sudah sering bermanifestasi tentang kamu dan dia gitu ya. Ya sering berimajinasi, sering berdoa, bermanifestasi tentang hubungan kalian gitu ya teman-teman. Dan aku rasakan juga di sini ada yang LDR. Ya, bahkan sampai nanti kamu jadian pun, seandainya kamu mau terima kedatangannya dia, kehadirannya dia di hidup kamu, bakalan LDR sih gitu ya, karena faktor pekerjaan ya, karena orang ini sibuk teman-teman. Dari Death, orang ini orang sibuk, apapun dia kerjakan untuk menghasilkan uang gitu ya, untuk financial things-nya dia gitu. Jadi ya sebagian kecil dari kamu nih, pilihan ketiga ada yang LDR sih. Dia sering memperhatikan sosial media kamu, atau mungkin nanti ketika pendekatan pun bahkan sampai jadian, kalian akan sering menghabiskan waktu melalui sosial media, telepon, WhatsApp, Instagram, Facebook atau apapun itu ya teman-teman. Dari Five of Cups, orang ini pernah mengalami trust issue karena masa lalunya dia yang kurang nyaman ya, kurang bikin bahagia. Jadi dia gak gampang dibuat percaya sih sebenarnya dari Five of Cups, karena masa lalunya dia yang cukup berat ya, dikecewakan oleh orang-orang yang dia percaya gitu ya, terutama dalam hal cinta. Tapi saat ini ketika dia bertemu sama kamu, dia merasa harapannya dia tentang cinta itu tumbuh lagi. Dia merasa dengan kamu dia sudah siap untuk membuka hatinya ya teman-teman ya. Tapi ya aku gak bisa bohong, orang ini bakalan jarang banget cerita yang sedih-sedih sih sama kamu ya, karena orang ini sangat tertutup sih ya teman-teman ya. Baik divine feminine maupun maskulin, aku kok merasa rambutnya agak bergelombang ya, suka diwarnai, kelihatan sangat gagah kalau maskulin ya, tinggi,
gagah gitu teman-teman. Badannya bagus, baik feminin maupun maskulin, karena memang dia sangat menjaga tubuhnya dia supaya kelihatan seksi, supaya kelihatan bagus, segar gitu ya. Supaya kelihatan sangat macho gitu ya teman-teman ya. Fashionable banget, dia suka fashion, dia suka pokoknya dia sukanya kelihatan keren aja gitu ya, dari ujung kepala dia sampai ujung kakinya dia kelihatan keren, dia sukanya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi dia memang punya kemampuan secara finansial sih, jadi untuk memenuhi kebutuhan fashionnya dia bisa, dia mampu gitu ya, tidak memaksakan diri gitu maksudnya ya teman-teman. Oke, pilihan ketiga apa sih yang perlu diketahui tentang hubungan kamu dengan si dia yang mau deket sama kamu ya. Di sini aku merasa kok dia punya sifat yang sangat sabar ya teman-teman ya. Dari Queen of Cups, dia baperan orangnya, sensitif banget, mudah terluka. Jadi kalau ngomong sama dia nih hati-hati ya teman-teman, karena hatinya mudah terluka. Selembut itu gitu ya. Orangnya sabar banget, sangat penyabar gitu ya. Oke, di sini yang perlu kamu ketahui ada free yourself. Kalau kamu mau menjalani hubungan percintaan dengan siapapun, kalau kita bicara dengan dia ya yang mau mendekati kamu, bebaskan dirimu dari energi masa lalu kamu yang mungkin membuat kamu jadi insecure, membuat kamu jadi apa ya, nggak percayaan ya, insecure, nggak percayaan gitu, punya rasa tidak percaya sama lawan jenis gitu ya, terutama dia nih ya teman-teman. Tapi kalau kita bicara tentang dirimu, free yourself ini kamu bebas untuk memilih kedatangannya dia di dalam hidup kamu atau tidak ya. Jadi jangan merasa nggak enakan mentang-mentang dia baik, mentang-mentang dia bersikap lembut sama kamu, tapi kamu jadi nggak enakan, padahal hati kecil kamu berkata bahwa kamu tidak suka sama orang ini, tidak ingin orang ini menjadi bagian di dalam hidup kamu. Ya katakan aja jujur, jangan karena merasa nggak enak menerima orang ini, jangan dikasih harapan palsu. Kalau memang kamu nggak suka ya bilang aja nggak suka gitu ya. Lalu kalau kamu mau menjalani hubungan sama orang lain gitu ya, bebaskan dirimu dari energi-energi masa lalu gitu ya, dari energi ketakutan, dari energi ketidakpercayaan gitu ya teman-teman ya. Untuk memulai hubungan yang baru itu memang harus dibersihkan dulu sama energi-energi masa lalu, terutama energi yang tidak membuat kamu bahagia gitu ya. It is safe for you to love. Kalau kamu mencintai orang ini akan aman, karena orang ini sangat serius, tipikal orang yang sangat berkomitmen, sangat serius. Dia bukan tipikal orang yang dengan sengaja menyakiti orang yang dia cintai gitu ya teman-teman. Kamu akan aman, diaminin yang positifnya teman-teman. Kalau kamu mau menerima kedatangan orang ini di dalam hidupmu, kamu akan aman mencintai orang ini, karena dia punya pengalaman masa lalu yang cukup menyakitkan dari orang-orang yang dia cintai. Jadi dia tidak mau memperlakukan orang lain seperti itu. Dia tidak ingin orang yang dia cintai itu merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kemungkinan kecil dia menyakiti kamu secara sengaja, apalagi mengkhianati kamu, itu kemungkinan sangat kecil gitu maksudnya teman-teman ya. Kamu aman mencintai orang ini kalau kamu mau menerima kedatangan dia. Tapi kalau memang kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa bahwa ini bukan untuk kamu ya, kamu jujur aja gitu ya teman-teman. Ada religious factor di sini. Kemungkinan memang ada perbedaan secara spiritual kamu dengan orang ini, bahkan perbedaan kepercayaan dan agama ya. Ada perbedaan perjalanan spiritual juga di situ, perbedaan pola pikir juga gitu ya teman-teman ya. Tapi aku rasa sih kalau kamu saling mencintai, ada komitmen yang baik di situ, komitmen yang positif di situ, aku rasa semua bisa ditangani ya. Tapi memang untuk dari kamu ini ada yang punya perbedaan kepercayaan ya, kamu dengan orang ini. Kita lihat inisial panggilannya dia yang ingin mendekati kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia atau namamu ya. Pilihan ketiga. Oke. Inisial panggilannya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Ada Y, O, I, V, B, S, U, E, F, I lagi, Q, B lagi, N, U dan U ya teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi karakteristik tambahannya si dia. Pilihan ketiga, dia yang pingin kenal kamu lebih jauh ya. Pilihan ketiga, banyak banget.
Oke, karakteristik tambahan si dia yang mau deket sama kamu. Di sini ada energi zodiak Libra, Pisces, Sagittarius. Dia ada introvert, tadi sudah aku jelaskan ya, teman-teman. Dia orang introvert, ya, mengerti tentang spiritual dan bahkan supranatural. Ada taat, dia taat beragama, ya. Ada setia, bersih, dia suka kebersihan. Semua yang dia miliki itu harus bersih gitu ya, termasuk tubuhnya dia. Dewasa dan bijaksana, tadi aku juga sudah jelaskan, orangnya tipikal yang sangat dewasa, sangat bijaksana, penyabar, old soul ya teman-teman, belahan dagu, dia punya belahan dagu, pekerja keras, wirausaha, dia perhatian, ramah, dia suka pakai topi, chemistry, dan pelin-pelan. Kadang-kadang, bukan pelin-pelan ya sebenarnya, kadang-kadang dia butuh, karena di sini ada energi Libra ya teman-teman ya, dia bukan tipikal orang yang suka terburu-buru. Segala sesuatu dia pasti pertimbangkan ya teman-teman ya. Terkesan pelin-pelan untuk orang yang tidak kenal sama orang ini, tapi sebenarnya dia mempertimbangkan baik dan buruknya, membawa kebahagiaan atau tidak di kedua belah pihak, seperti itu ya. Banyak pertimbangan orangnya ya. Tapi untuk orang yang tidak mengenal dia, terkesannya pelin-pelan atau lama nih gerakannya gitu ya. Ada chemistry, kamu bakalan merasakan chemistry yang begitu erat sama orang ini ya. Beberapa dari kamu akan menerima kehadiran orang ini di dalam hidupmu gitu ya teman-teman. Oke, pilihan ketiga itu dia yang mau kenal kamu lebih jauh lagi, pengen pendekatan sama kamu bahkan ya. Semoga cocok, semoga resonate. Aku doakan yang terbaik untuk kisah cinta kamu. Bye bye.